Dari Indonesia ke Nepal hingga terakhir Filipina, belakangan gelombang demonstrasi massa yang digerakkan generasi Z menjadi fenomena. Di setiap negara, suara mereka hampir sama, menentang pemerintahan yang tidak adil dan korup. Dari sini muncul antitesis terhadap stereotipe Gen Z yang selama ini dicap manja, rapuh, dan terlalu emosional. Sebenarnya ada apa fenomena di balik ini? Kita bahas ya. Kesamaan dari demonstrasi besar-besaran di Indonesia, Nepal, dan Filipina adalah kemarahan atas ketidakadilan yang diluapkan oleh generasi Z atau mereka yang lahir pada 1997 hingga 2012. Usia mereka saat ini kira-kira 13 tahun hingga 28 tahun. Suara mereka tidak hanya santer di media sosial tetapi juga garang di jalanan. Melihat hal ini, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Fatur Rahman, menilai fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi sosial, khususnya teori deprivasi relatif. Di laman situs ugm.ac.id disebutkan jika protes besar-besaran yang melibatkan anak muda tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang timpang. Sementara deprivasi relatif yakni ketika masyarakat membandingkan kehidupannya dengan pejabat yang hidup mewah dan mereka merasa ada ketidakadilan. Lebih lanjut, Fatur menjelaskan karakter Gen Z yang berperan besar terhadap meluasnya gerakan ini. Meskipun memiliki stereotip yang dianggap lemah atau mudah menyerah, Gen Z justru menunjukkan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Disebut juga jika Gen Z terbiasa terpapar informasi dan teknologi, mereka tahu kondisi yang mereka hadapi tidak adil sehingga mereka semakin giat untuk turun ke jalan. Karakteristik lain Gen Z yang butuh mencari pengakuan juga bisa jadi penyebab sebagian di antara mereka berani mengekspresikan sikapnya di ruang publik. Wah, kalau begini Gen Z bisa dibilang yang muda yang berbahaya ya. Bahkan ada yang bilang protes Gen Z bukan hanya milik satu bangsa, melainkan milik bersama yang dibentuk oleh resonansi lintas negara. Hal ini ditulis oleh analis kebijakan dan peneliti hukum transnasional Ade Agung Sulistyo dalam artikel Opini Kompas 14 September 2025. Di artikel itu disebut jika sosiolog klasik Karl Mannheim pernah menyebut bahwa setiap generasi lahir dari pengalaman sejarah yang membentuk kesadaran kolektif. Bagi Gen Z, pengalaman itu adalah dunia yang simultan, penuh keterhubungan dan krisis. Mereka tumbuh bersama algoritma media sosial dan disitulah perjumpaan lintas batas menjadi pengalaman sehari-hari. Mereka tidak mengenal dunia tanpa internet. Mereka juga tidak pernah bebas dari bayangan perubahan iklim, pandemi, ketidakadilan ekonomi, konflik kelas, diskriminasi, ataupun politik otoriter yang meresahkan. Isu-isu tersebut mereka tafsirkan bukan sekadar sebagai perdebatan nasional, melainkan sebagai bagian dari perjuangan global. Dari situlah Gen Z mengartikulasikan politik dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dari sana pula lahir orientasi politik yang lebih personal, lebih berbasis identitas, sekaligus lebih transnasional. Nah, Gen Z mengajarkan kepada masyarakat dunia bahwa protes hari ini bukan lagi milik satu bangsa atau satu ruang, tetapi milik bersama yang dibentuk oleh resonansi lintas negara. Mereka mungkin tidak menjanjikan revolusi instan, tetapi mereka sedang merawat api kecil yang membuat demokrasi tetap bernapas. Slogannya jelas, bahwa mereka punya hak untuk bersuara dan imajinasi untuk menafsirkan ulang demokrasi, bahkan memiliki kekuatan yang tak mengenal batas budaya dan benua. Nah, bagaimana pendapat sahabat Kompas soal fenomena Gen Z yang belakangan menjadi penggerak di berbagai gerakan sosial dan ketidakadilan di beberapa negara? Akankah ke depan makin banyak lagi gerakan nasional atau global yang bisa digerakkan oleh Gen Z dan membuat dunia menjadi lebih baik?